Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinidia Sapitri dari kelas 2B Farmasi akan menjelaskan metabolisme obat. Metabolisme obat adalah proses modifikasi biokimia senyawa obat, pada umumnya dilakukan melalui proses enzimatik. Proses metabolisme obat merupakan salah satu hal penting dalam penentuan durasi dan intensitas khasiat farmakologis obat. Metabolisme obat sebagian besar terjadi di retikulum endoplasma sel-sel hati. Selain itu, di sel-sel epitel pada saluran pencernaan, paru-paru, ginjal, dan kulit. Tujuan metabolisme obat yaitu mengubah obat yang non-polar atau larut lemak menjadi polar larut air agar dapat diekskresi melalui ginjal atau empedu. Dengan perubahan ini, obat aktif umumnya diubah menjadi inaktif, tapi sebagian berubah menjadi lebih aktif, kurang aktif, atau menjadi toksik. Proses metabolisme obat yang pertama yaitu absorpsi, merupakan proses masuknya obat dari tempat pemberian atau tempat aplikasi ke dalam sistem sirkulasi. Kemudian distribusi. Obat-obatan yang telah diabsorpsi kemudian akan memasuki sistem sirkulasi darah dan akan diantarkan ke bagian yang membutuhkan atau ke dalam hati untuk dimetabolisme atau ke dalam ginjal untuk disaring dan dikeluarkan dari tubuh. Kemudian metabolisme sendiri merupakan perubahan bentuk suatu obat menjadi bentuk lain. Bentuk lain yang dimaksudkan adalah bentuk polar menjadi non-polar, bentuk aktif menjadi inaktif atau sebaliknya, ataukah dari yang non-toksik menjadi toksik. Ekskresi adalah proses pengeluaran obat dari dalam tubuh melalui organ pengeluaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme obat. Yang pertama yaitu faktor genetik, adanya perbedaan kecepatan metabolisme obat. Yang kedua, perbedaan spesies, perbedaan yang cukup besar pada reaksi metabolismenya, yaitu pada tipe reaksi metabolik atau perbedaan kualitatif dan pada kecepatan metabolisme atau perbedaan kuantitatif. Yang ketiga yaitu umur. Bayi, jumlah enzim-enzim mikrosom hati yang diperlukan untuk memetabolisis obat relatif masih sedikit, sehingga sangat peka terhadap obat. Yang keempat yaitu penghambatan enzim metabolisme. Kadang-kadang pemberian terlebih dahulu atau secara bersama-sama suatu senyawa yang menghambat kerja enzim metabolisme dapat meningkatkan intensitas efek obat, memperpanjang masa kerja obat, dan kemungkinan juga meningkatkan efek samping dan toksisitas. Yang kelima yaitu induksi enzim metabolisme. Proses induksi enzim mempercepat proses metabolisme dan menurunkan kadar obat bebas dalam plasma sehingga efek farmakologis obat menurun dan masa kerjanya menjadi lebih singkat. Induksi enzim juga mempengaruhi toksisitas beberapa obat karena dapat meningkatkan metabolisme dan pembentukan metabolit reaktif. Yang keenam yaitu faktor lain, diet makanan, kurang gizi, gangguan keseimbangan hormon, kehamilan, pengikatan obat oleh protein plasma, distribusi obat dalam jaringan, dan keadaan patologis hati. Klasifikasi metabolisme obat dibagi menjadi dua, yaitu metabolisme fase 1, yaitu oksidasi, reduksi, dan hidrolisis. Reaksi metabolisme fase 2 adalah konjugasi asam glukuronat, metilasi, konjugasi sulfat, asetilasi, dan pembentukan asam merkapturat. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.